semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin, NIM 22522400012. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil esai saya yang saya buat dengan PPT. Nah, di sini juga ada bab 10.1, dasar sandi kaisar ke kriptografi kunci publik. Nah, di sini juga ada perjalanan kriptografi dari metode klasik sederhana menuju sistem keamanan digital yang digunakan saat ini. Selanjutnya, perkembangan kriptografik secara umumnya itu awalnya digunakan untuk tujuan militer dan diplomasi. Perkembangan dari sandi-sandi manual, mesin penyandi, kriptografik berbasis matematika modern, dipicu kebutuhan keamanan komunikasi di era digital. Selanjutnya, itu ada sandi kaisar. Sandi kaisar ini konsepnya menggeser setiap huruf sejauh n langkah. Contohnya A dan di KD digeser 3. Kelemahan pola huruf asli masih terlihat mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi. Selanjutnya juga ada sandi substitusi dan transposisi. Di sini ada sandi substitusi, mengganti satu huruf dengan huruf lain berdasarkan pola tertentu. Contohnya sandi Wigner. Sandi transposisi tidak mengganti huruf, hanya menukar urutnya. Keduanya sering dikombinasi untuk meningkatkan keamanan. Selanjutnya mesin Enigma. Mesin Enigma ini era mekanis, digunakan Jerman pada Perang Dunia Kedua, menghasilkan substitusi huruf yang berubah-ubah setiap kali tombol ditekan. Meskipun rumit, tetapi berhasil dipecahkan oleh matematikawan, menjadi titik awal kriptografi berbasis komputer. Nah, selanjutnya ini keterbatasan sistem simetris, yaitu masalah utamanya itu tertukaran kunci rahasia tidak aman. Jumlah kunci semakin banyak jika pengguna bertambah. Kebocoran satu kunci mengancam seluruh komunikasi. Tidak menyediakan aturansi atau tanda tangan digital. Nah, selanjutnya adalah lahirnya kriptografi kunci publik, diperkenalkan oleh Lieve dan Hellman 1976, memungkinkan pertukaran kunci tanpa kontak langsung. NSA kemudian memperkuat konsep ini dengan dasar dari bilangan. Keunggulannya itu ada kerahasiaan pesan, integrasi data, autentikasi identitas, tanda tangan digital. Nah, di sini juga ada bab 10.2, sistem kripto KNPS Knapsack, yaitu latar belakangnya dikembangkan oleh Merkle dan Hellman berdasarkan masalah subsum, yaitu mencari kombinasi elemen yang menjumlah ke nilaian tertentu. Termasuk masalah yang sulit, kompleksitas tinggi. Nah, yang kedua masalah subset sum ini intinya masalah apakah ada kombinasi bilangan yang jika jumlah akan menghasilkan nilai tertentu. Ini ada termasuk masalah yang tidak mudah dijelaskan menjadi dasar keamanan Knapsack. Nah, di sini juga deret Suffering creasing, yaitu setiap elemen lebih besar dari jumlah seluruh elemen sebelumnya. Contoh misalnya 2, 3, 7, 14, 30, mempermudah pemilik kunci privat melakukan dekripsi. Nah, di sini juga ada proses enkripsi dan dekripsi. Nah, enkripsi ini pesan dikonvertkan menjadi benar. Bit pesan dilakukan dengan deret publik. Nah, di sini juga ada dekripsi dikalikan dengan invers modulo, karena bit dapat dipublikkan dengan mudah. Selanjutnya ada pembentukan kunci publik. Pembentukan kunci publik ini langkah-langkahnya pilih deret
scanner, ini pilih bilangan modus besar, pilih pengalian relatif prima terhadap modulus. Transformasi deret menjadi deret acak untuk dipublikasikan. Nah, selanjutnya contoh sederhananya ini deret asli itu ada 3, ada 2, ada 3, ada 7, ada 14, dan ada 30. Modulus itu 71, dipanggilnya itu ada 17, yaitu deret publik itu ada 34, 51, 49, 24, 12. Nah, pesannya itu 1,0, 1,1, 1,0 lagi, dan hasilnya itu 95. Deskripsinya berhasil mengambilkan bit aslinya. Selanjutnya ada kelemahan sistem Knapsack ini rentan terhadap serangan matematis, dan di sini juga dapat ditebak menggunakan teknik tertentu, tidak digunakan lagi dalam sistem modern. Peran dalam sejarah ini menjadi salah satu sistem kunci publik pertama memberikan inspirasi bagi kriptografi berbasis masalah sulit lainnya, yaitu yang ketiga. Ini ada bab 10.3 penerapan akal primitif dalam kriptografi. Ini akal primitif ini adalah bilangan yang mampu menghasilkan semua elemen dalam modulo prima melalui berpangkatan. Nah, yang kedua ini membentuk kelompok yang teratur dalam sang cocok untuk keperluan kriptografi. Yang selanjutnya ada masalah logaritma diskrit. Nah, di sini juga ada mencari nilai X dari persamaan G pangkat X, ya di sini Y dan mod P. Sangat sulit. Inilah yang membuat sistem ini aman. Jadi di sini juga ada pertukaran kunci di Diffie-Hellman. Langkah-langkahnya itu adalah P menyeluruh bilangan prima dan akar primitif, masing-masing memilih angka rahasia, tertukar hasil perpangkatan, menghasilkan kunci persamaan yang sama. Selanjutnya ada enkripsi El-Gamal, yaitu menggunakan akal primitif sebagai dasar enkripsi, yang terdiri dari pembentukan kunci, enkripsi, dan dekripsi. Ya, aman karena bergantung pada logaritma diskrit. Oke, selanjutnya penggunaan dalam dunia nyata itu digunakan dalam keamanan internet, tanda tangan digital, protokol komunikasi, transaksi elektronik. Hasilnya juga ada tantangan di masa depannya juga. Nah, komputer keutamaan dapat memecahkan logaritma diskrit. Sistem sedang dikembangkan untuk menghadapi ancaman tersebut. Oke, kesimpulannya itu ada 3 dari 3 bab ini. Kriptografi berkembang dari metode sederhana menuju sistem modern terbasis matematika. Selanjutnya, Knapsack ini menunjukkan bagaimana masalah matematika dapat dipaksa sebagai dasar keamanan. Nah, selanjutnya juga akal primitif menjadi fondasi sistem modern seperti Diffie-Hellman dan El-Gamma. Mungkin PPT-nya cuma segini, cuma ada 22 slide yaitu. Oke, baik. Cuma sekian penjelasan dari hasil esainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.